Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia, sekaligus di tempat yang mulia, kita senantiasa berazam dengan sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berupaya menjalankan semua perintah-perintah Allah, sekaligus berupaya semaksimal mungkin meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kemuliaan sekaligus keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata dan ungkapan hati yang kita senantiasa ungkapkan kecuali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan usia dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan mulia yang akan kita lalui nanti, dengan kita benar-benar mempersiapkan bekal sebaik mungkin agar kita nanti dalam menjalani serangkaian prosesi ibadah selama Ramadan benar-benar mendapatkan sebuah nilai yang amat sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan endingnya kita akan diampuni dosa kita dan kita tercatat sebagai hamba Allah yang muttaqin. Kita terbebas dari semua dosa dan noda yang selama ini kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai suatu kelaziman, manakala kita akan menghadapi sebuah event besar, kita pasti mempersiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaan event nanti yang kita akan jalani benar-benar sukses. Begitu pula manakala kita akan kedatangan tamu yang mulia, yang spesial menurut kita, kita pun mempersiapkan dengan kesiapan yang maksimal agar tamu yang akan kita temui nanti tidak mengecewakan. Begitu pula ketika kita menghadapi bulan mulia, bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk bertemu dengan bulan mulia. Ramadan bulan mulia, dan siapa saja yang memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi mulia. Al-Quran itu mulia. Manakala kita memuliakan Al-Quran, kita pun akan mulia. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia terbaik, manusia yang sangat mulia. Manakala kita memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ketika kita akan menghadapi bulan mulia, bulan suci Ramadan, tentu kita akan muliakan Ramadan karena kita nanti akan mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah yang kita dapatkan manakala kita memuliakan bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. "Wa ghulliqat abwabul nar," dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syufitatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan akan bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Suatu saat ada sebuah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia. Yang satu ini meninggal dunia syahid, dan orang yang mati syahid maka dijamin masuk surga. Dan yang satu ini meninggal dunia biasa karena sakit. Dan satu saat Talha bin Ubaidillah bermimpi dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal dunia ini.
di mana mengetahui bahwa sahabat Rasulullah yang meninggal dunia karena syahid, dia ternyata kalah lebih dulu masuk surganya dengan sahabat Rasulullah yang mati meninggal dunia karena sakit. Lalu dihaturkan mimpi Talha bin Ubaidillah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan, bukankah sahabat kami yang meninggal dunia dalam keadaan sakit itu menjumpai Ramadan, sementara sahabat Rasulullah yang meninggal dunia karena syahid itu meninggal dunia sebelum bulan Ramadan. Ternyata orang yang mati syahid itu kalah kedudukannya dibandingkan dengan orang yang menjumpai bulan Ramadan. Maknanya orang yang beribadah di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada orang-orang yang mati syahid, manakala Ramadan yang dilaluinya benar-benar dijalankan dengan maksimal, ibadah Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masyarul muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, tentu Ramadan yang akan kita lalui tidak kita sia-siakan, agar kemuliaan-kemuliaan Ramadan bisa kita dapatkan. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah, pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali derajat dibandingkan dengan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama tentu ibadah puasa yang kita jalankan selama sebulan, hendaknya benar-benar kita jalankan semata menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata mengharap pahala dari Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Manakala ibadah kita benar-benar diterima Allah, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bekal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah bekal imaniyah. Bekal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala iman kita ini ketika menghadapi Ramadan tidak kita rawat dan iman kita turun, tentu akan berpengaruh kepada kualitas ibadah saum kita yang akan kita jalani. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman akan naik turun manakala kita beribadah, iman kita naik, tetapi manakala kita bermaksiat, naudzubillah, iman kita akan turun. Tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadapi Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Masih ada kesempatan kita memperbaiki ibadah kita di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban ini, agar kita saat Ramadan tiba benar-benar telah siap iman kita dengan keimanan yang maksimal. Yang kedua adalah bekal ilmiah, bekal ilmu pengetahuan kepada kita yang harus kita miliki. Apa-apa yang harus kita miliki bekal ilmu kita dalam menghadapi Ramadan. Karena Ramadan puasa itu ibadah wajib. Kita kadang ketika menjalani ibadah-ibadah sunnah, contohnya ketika kita melakukan ibadah sunnah umrah, kita kadang menjalani manasik berkali-kali, tidak cukup sekali, padahal itu ibadah sunnah. Sementara Ramadan ini ibadah wajib, tentu bekal kita, manasik kita harus lebih baik. Sehingga baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jui wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa
tidak mendapatkan nilai pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Salah satu penyebabnya adalah kurang bekal ilmu yang kita miliki untuk menghadapi Ramadan. Apa syarat kita dalam menjalani puasa Ramadan? Apa rukun-rukun Ramadan? Rukun-rukun puasa? Apa saja yang membatalkan puasa? Bahkan yang terpenting, apa yang mengurangi bahkan menghilangkan nilai pahala puasa? Itu harus kita miliki. Dan apa saja hikmah, fadilah, keutamaan yang akan kita dapatkan selama bulan Ramadan. Manakala ilmu kita banyak, ilmu kita lengkap, maka insyaallah ibadah kita semakin maksimal. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah bekal jasadiah, fisik yang prima, fisik yang sempurna, sehat wal afiat. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah fisik, maka yang Allah perintahkan orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang sehat lahir dan batin. Dan kita ketika kita tidak mampu menjalani puasa karena sakit, boleh untuk tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Manakala kita sakit atau bepergian, maka boleh kita ganti di hari yang lain. Karena itulah masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah itu juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga fisik yang sempurna. Itu dijalani puasa-puasa sebelum Ramadan. 2 bulan banyak Rasulullah berpuasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan insyaallah kita juga sudah menjalani puasa-puasa yang kita jalani selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan secara fisik insyaallah kita sudah siap. Karena ketika kita sakit tentu akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah Ramadan yang kita jalani. Karena kita akan nanti maraton selama sebulan penuh lamanya. Kita akan menjaga fisik kita agar fisik kita siap untuk menghadapi serangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Karena tidak hanya puasa, tapi juga qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan banyak ibadah-ibadah yang kita maksimalkan selama Ramadan. Tentu pula kita tetap bekerja, menjalani rutinitas ibadah dan kegiatan sosial kita untuk tidak mengurangi semua aktivitas kita, tetapi kualitas ibadah kita selama Ramadan harus pula maksimal. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat adalah bekal maliyah, bekal harta benda kita. Karena Ramadan itu butuh materi untuk kita berbuka dan makan sahur. Apalagi di bulan Ramadan itu bulan kesempatan kita untuk banyak beramal, banyak berbagi, banyak berinfak dan sedekah, bahkan beribadah zakat. Manakala kita tidak siapkan selama 11 bulan yang kita lalui kemarin, tentu kita akan terpengaruh, ibadah kita tidak bisa maksimal. Ada banyak saudara kita yang kemudian susah payah bekerja, bahkan menghabiskan waktunya itu justru di bulan Ramadan. Tentu terbalik, harusnya 11 bulan yang kita lalui selama ini untuk mengumpulkan harta benda, harusnya persiapan bekal kita di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan tiba, kita tidak banyak berpikir soal materi, dan kita siap untuk maksimalkan ibadah kita, harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencontohkan kepada kita, Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan saat Ramadan Rasulullah benar-benar maksimalkan semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan justru malah terbalik. Ada orang yang itu memanfaatkan momentum Ramadan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Karena Ramadan itu banyak orang suka berbelanja, apalagi persiapan untuk
hari raya Idul Fitri, maka ketika itu yang dikerjakan oleh sebagian kita umat Islam, maka dampaknya akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita selama Ramadan. Tentu apabila kemudian kita bertemu dengan malam-malam ganjil untuk menghadapi, kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, manakala kita secara ekonomi berpengaruh, akan kemudian kita tidak maksimal dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Dan ada satu malam yang kita akan guru, tentunya itulah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala usia panjang, bertemu benar-benar di bulan mulia, bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beruntung, dan Allah jadikan kita hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.